Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nur Iza, NIM 21234091. Di sini saya memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu tentang materi, sifat-sifat, dan bentuk komunikasi. Sebelumnya, saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Seksi 2021-2234-0006. Dosen pengampu yaitu Ibu Desrieni, Esos MIKOM. Baiklah, masuk ke materi. Yang pertama, materi sifat-sifat komunikasi. Sifat-sifat komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tatap muka atau face to face. Tatap muka yaitu komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara komunikasi secara langsung atau tatap muka tanpa melalui perantara atau media apapun. Contohnya saat bertemu dan menanyakan kabar ataupun yang lainnya. Di antara konteks komunikasi tatap muka ini adalah yang pertama, ada komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Contohnya yaitu pidato, komunikasi nonverbal, komunikasi bawah sadar, penyimpulan, dan parafrase. Yang kedua, ada komunikasi kelompok atau group communication. Contohnya, yang pertama komunikasi kelompok kecil, yang kedua komunikasi kelompok besar, dan yang ketiga komunikasi organisasi. Yang kedua bermedia, yaitu komunikasi yang menggunakan media seperti handphone, surat, komputer, dan lain-lain. Contohnya saat mengirim pesan menggunakan handphone via SMS dan lain-lain. Konteks komunikasi bermedia ini, yang pertama ada komunikasi massa atau massa communication. Contohnya pers, radio, televisi, film, surat kabar, dan majalah. Yang kedua ada komunikasi media. Contohnya surat, telepon, dan pamflet. Yang ketiga, komunikasi verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi ini dapat berupa ucapan langsung dari komunikator atau oral, juga berupa pesan yang dikomunikasikan lewat tulisan oleh komunikator. Sifat verbal dalam bentuk lisan dapat ditemui dalam komunikasi personal maupun kelompok, sedangkan yang berbentuk tulisan dapat dijumpai pada komunikasi massa dan media. Yang keempat, komunikasi nonverbal, yaitu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi ini adalah menggunakan gerakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kata-kata. Penggunaan objeknya seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi nonverbal, yang pertama ada gerakan tubuh, yang kedua vokalik, dan yang ketiga sentuh. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Sebelumnya, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Bentuk komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi personal. Komunikasi personal dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal, yaitu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Yang kedua, komunikasi antarpribadi atau antarpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, tetapi hanya dilakukan oleh 2 orang. Yang kedua ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang merujuk pada grup kecil dan bersifat tatap muka, sehingga umpan balik masih bisa ditanggapi secara langsung. Yang ketiga ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui media massa, contohnya surat kabar, majalah, televisi, yang dikelola oleh lembaga besar, yang ditujukan kepada sejumlah orang besar yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Yang terakhir ada komunikasi medio. Medio dari bahasa Latin yang berarti pertengahan, yaitu yang terletak di antara komunikasi tatap muka dan komunikasi massa, yang ditandai dengan penggunaan teknologi dan melibatkan peserta khusus, contohnya email. Mungkin sekian dari saya, jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.